Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Teror Rumah Bekas Pembantaian. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang pasangan suami istri yang baru saja menikah. Keduanya memutuskan untuk tinggal di sebuah perumahan yang lumayan jauh dari rumah orang tuanya. Alasan terbesar mereka ingin membangun rumah sendiri adalah karena ketidakenakannya terhadap kedua orang tuanya. Apalagi hidup dalam satu rumah bersama dengan orang tua harus menjaga image dan benar-benar terpantau. Ridwan dan Sari, keduanya dipertemukan di sebuah kampus ternama di Jakarta. Keduanya memutuskan untuk menikah di penghujung tahun 2020, tepat ketika COVID-19 merajalela. Ridwan hanya seorang pengajar biasa. Sama seperti Ridwan, istrinya merupakan seorang guru honorer yang hanya mendapatkan gaji di bawah rata-rata. Bulan pertama mereka menempati rumah baru tidak ada gangguan sedikit pun. Bahkan mereka berdua tampak nyaman-nyaman saja. Sebenarnya tetangga Ridwan telah was-was dan agak khawatir dengan rumah yang baru saja ditempati oleh Ridwan dan juga Sari. Bagaimana tidak, rumah itu disebut-sebut memiliki latar belakang yang mengerikan. Para tetangga mereka menyebutkan bahwa di rumah itu pernah ada kasus pembunuhan berantai yang menelan banyak korban yang disekap menjadi satu dan meninggal secara bergantian karena menghisap udara yang sedikit dari bawah pintu saja. Memang benar, di rumah itu terdapat sebuah ruangan khusus yang terkunci rapat. Karena pemilik rumah itu telah meninggal dunia, hak rumah pun dijatuhkan kepada saudara-saudaranya. Saudara dari pemilik rumah itu tidak mengetahui letak kunci dari ruangan khusus itu. Namun sebagai pantangan, jangan sampai menengok ke lubang pintu yang berada di bawah pintu. Katanya, jika sampai mengintip ke bawah pintu itu, akan ada penampakan yang muncul. Karena pasangan ini merupakan pasangan yang religius, jadi mereka berdua tidak terlalu mengambil pusing akan perspektif orang terhadap rumah yang disebut-sebut sebagai rumah berhantu itu. Karena mereka berdua bekerja di waktu yang sama, jika pagi hari rumah itu kosong, baru setelah agak sorean mereka berdua menempati lagi. Kegiatan ini berjalan hingga 2 bulan saja. Bulan ketiga ketika mereka menempati rumah itu, Sari didapati hamil. Namun mau tidak mau Ridwan harus siap meninggalkan Sari karena tuntutan pekerjaannya. Setiap pagi Sari selalu standby di ruang tamu untuk menonton TV dan tayangan sinetron kesukaannya. Namun pagi hari itu, tepatnya hari Jumat pagi, Sari mendengar suara orang menangis merintih meminta tolong. Kira Sari suara itu berasal dari tayangan sinetron yang berada di televisi. Namun skinnya tidak dalam keadaan menangis. Bulu kuduk Sari agak merinding. Ia mengingat apa yang dikatakan oleh para tetangganya mengenai rumah yang ditempatinya, termasuk ruangan khusus yang dibicarakan oleh para tetangga akan tempat terbunuhnya satu keluarga secara bergantian karena berebut menghirup oksigen. Sari mencoba mendekati tempat yang dimaksud,
Langkahnya sedikit melambat dan memandang kanan kiri sekitarnya. Bunyi jam dinding kini menjadi bebunyian yang sangat menyeramkan. Suara yang dimunculkan dari televisi pun mengecil karena terhalang jarak. Kedua tangannya memegangi perut. Sari tidak mau mendapatkan jump scare yang mengerikan ketika mendapatkan sesuatu dari ruangan itu. Logikanya, Sari harus nyaman dengan keadaan yang sekarang. Namun, ia kini menjadi stres berat. Ada yang bilang, orang hamil tidak boleh stres karena berbagai masalah. Upayanya untuk menghindari stres tidaklah mudah. Suaminya Ridwan yang belum juga datang dari tempatnya bekerja. Rumah seperti pemakaman, sunyi dan sepi, tidak ada penghuni selain dirinya. Kini hati dan pikirannya berhadapan dengan berbagai gangguan di luar nalar yang menjalur kepada ketakutan dan rasa penasaran yang menggebu-gebu. Halo, siapa itu? Bodoh memang, tindakan Sari tidak masuk akal. Mana ada orang lain selain dia? Mana ada orang di dalam ruangan sempit yang menjadi mitos turunnya hantu jeritan dan tangisan di malam hari? Mengapa Sari berniat menjadi pahlawan rumahnya? Apa karena rasa penasarannya yang mengalahkan berbagai macam ketakutan dan keresahan hati? Suara itu semakin terdengar jelas. Kini suaranya mengarah jelas dari ruangan tempat pembantaian satu keluarga karena berebut menghirup oksigen. Sari menaruh telinganya ke depan daun pintu. Jantungnya berdegup kencang dan seluruh tubuhnya merinding begitu hebat. Muncul suara aneh yang menakuti Sari dengan jelas. Tolong, keluarkan aku dari sini. Jantung Sari hampir copot. Tiba-tiba perutnya berkontraksi. Dari rahimnya keluar darah segar sedikit demi sedikit. Sari berteriak memanggil-manggil nama suaminya Ridwan. Namun tidak ada satupun yang mendengar jeritan pertolongannya. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa kehamilannya telah gugur. Sari keguguran karena tekanan yang ia rasakan sejak mendengar suara aneh itu. Tubuhnya tergeletak di lantai bersamaan dengan darah yang terus-menerus keluar dari kakinya. Beberapa saat setelah Sari pingsan, Pak Ridwan datang dan terkejut mendengar istrinya penuh dengan darah di bagian kakinya. Pak Ridwan langsung menggotong tubuh Sari keluar rumah dan meminta tetangga sebelahnya untuk mengantarkan Sari ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan khusus. Lama menunggu, hasil dari keadaan Sari pun dijelaskan oleh dokter kepada Pak Ridwan. Istri Anda keguguran, Pak, ucap dokter. Bagaimana bisa? Tanya Pak Ridwan. Kontraksi di perutnya menghubungkan jabang bayi yang belum terbentuk, hingga akhirnya saraf yang berada di sekelilingnya ikut menekan perut dan menyebabkan tekanan yang besar di dalamnya, ucap dokter. Enggak mungkin anakku mati, enggak mungkin, jelas Pak Ridwan. Dokter kemudian memberitahu keadaan Sari kepada Pak Ridwan. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Pak Ridwan. Istri Bapak masih bisa diselamatkan. Hanya saja ia mengalami trauma berat dan butuh waktu lama agar ketenangannya kembali. Bisa dikategorikan bahwa istri Bapak mengalami depresi yang berlebihan karena suatu hal, jelas dokter itu. Depresi berlebihan? Apa karena sesuatu hal yang membuatnya ketakutan?
Tanya Pak Ridwan. Menurut saya itu juga termasuk. Terlebih lagi di seputar selaput rahimnya seperti ada robekan yang terpaksa karena tertarik atau shock yang berlebihan. Mungkin ada penyebab dari rasa takut yang berlebihan itu. Apakah ketika istri Bapak di rumah, ia dalam kondisi sendirian? Tanya dokter. Ridwan membenarkan mengenai kondisi rumah yang selalu ditinggalnya itu. Sebaiknya Bapak jangan meninggalkan istri Bapak seorang diri. Dia butuh pendamping untuk menghadapi stresnya, ucap dokter itu. Pak Ridwan memahami apa yang dikatakan oleh dokter itu kepadanya. Dengan terpaksa, ia pun memilih untuk resign dari kerjaan agar keadaan Sari cepat pulih. 3 hari kemudian, Sari diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit oleh dokter. Betapa bahagianya Ridwan bisa memboyong istrinya kembali ke rumah. "Mah, maafin aku ya," tanya Pak Ridwan. "Pah, kan udah takdir, lagian juga aku gak bisa jaga diri," jelas Sari. "Sekarang aku gak mau ninggalin kamu sendirian. Aku takut kamu kenapa-napa lagi. Jadi untuk sekarang dan seterusnya aku akan produktif di rumah," jelas Pak Ridwan. "Maksud kamu resign kerja?" tanya Sari. "Iya, aku resign demi kamu." Gak usah Pak. Aku bisa aja. Aku gak mau kehilangan kamu, Mah. Cukup 1 kali kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Jangan sampai kedua kalinya, ucap Ridwan sambil memeluk erat Sari. Sesampainya di rumah, Pak Ridwan membuka pintu rumah dengan mengucap basmalah. Bismillah. Sekelebat bayangan dari balik pintu berlari ke arah ruangan misterius itu. Sari melihatnya dengan mata kepala sendiri. "Pah, jangan masuk dulu," pinta Sari. "Kenapa?" tanya Pak Ridwan. Sari menatap ke atas langit-langit rumahnya. Betapa terkejutnya Sari ketika melihat sosok wanita dengan wajah yang sangat pucat sedang menatap tajam ke arahnya. "Kamu sudah pulang." Sari benar-benar terkejut melihat sosok itu lagi. "Mah, mau apa kamu? Pergi!" teriak Sari. Ridwan yang melihat tingkah Sari langsung menatap ke arah langit-langit rumah tersebut. Namun dia juga merasakan hawa merinding yang begitu kuat. "Mah, istighfar Mah," ucap Ridwan. "Pah, sosok itu yang membuat aku keguguran," ucap Sari sambil menutupi wajahnya. Ridwan kemudian membacakan ayat suci Al-Quran dengan tujuan menghilangkan rasa takut Sari dan juga mengusir makhluk tersebut. Setelah selesai, Ridwan pun mengusapkan tangannya kepada kedua mata Sari. "Udah Mah, udah hilang kan?" tanya Ridwan. Sari pun memberanikan diri untuk melihat ke arah atas. Dia kemudian berucap syukur karena sosok itu tidak muncul lagi di hadapannya. "Pah, udah hilang," ucap Sari. Ridwan tersenyum. Dia pun mencoba menenangkan diri Sari untuk duduk sejenak. "Mah, udah rilekin aja. Pasti ada kok gangguan kayak begitu Mah," ucap Ridwan. "Tapi kenapa dia seperti meminta tolong?" tanya Sari. "Coba nanti kita tanyakan pada Bu Murti. Dia sepertinya pernah bekerja di sini setelah para penghuni dulu meninggal dunia di ruangan itu," jelas Ridwan. Sari mengangguk paham.
Bimurti adalah orang yang bertugas membereskan, merapikan, dan menjaga rumah yang dihuni Sari sekarang semenjak penghuninya telah meninggal dunia. Tepat hari itu juga Ridwan pun mengundang Bimurti untuk menginap di rumahnya dan menjaga Sari. Bimurti tampak kasihan dengan Sari yang menjadi bulan-bulanan teror dari penghuni rumah itu. Memang benar, penghuni di sini sangat mengganggu. Tak lain dan tak bukan itu karena dendam dari mereka semua. Namun yang seringkali meneror adalah seorang wanita. Jelas Bimurti. Siapa dia, Bi? Tanya Sari. Namanya Arum. Dia merupakan korban dari penyekapan itu. Arum sendiri merupakan salah satu anggota keluarganya dari penghuni terdahulu yang hampir selamat. Dari semua anggota keluarganya, hanya dia yang berhasil bertahan hingga puluhan jam lamanya. Kamu tahu, sosok itu masih tidak terima jika kalian menempati rumah ini secara cuma-cuma. Harus ada yang dibayar, entah itu nyawa atau ritual lainnya. Jelas Bimurti. Ritual seperti apa? Di sisi lain, Ridwan sedang mandi. Dia menyerahkan Sari kepada Bimurti. Namun ketika dia menyalakan lampu, entah mengapa secara sekejap lampu kamar mandi itu mati kembali tepat ketika dia telah masuk. Akhirnya Ridwan pun berteriak meminta kepada Sari agar tidak memainkan lampunya. "Mah, jangan bercanda dong, kan papa lagi mandi," ucap Ridwan. Lampu dinyalakan kembali, namun beberapa saat dimatikan lagi. "Mah, udah gak lucu bercandanya," teriak Ridwan. Ridwan merasakan kejanggalan yang luar biasa. Dia baru sadar kalau istrinya sedang mengobrol dengan Bimurti. Lalu siapakah yang memainkan lampunya? Ridwan pun membuka pintu dan terkejut melihat sosok wanita itu sedang mengarahkan telunjuknya ke arah sakral lampu. "Ah!" Teriakan Ridwan pun membuat Sari dan Bimurti terkejut. "Bi, itu suara suamiku, Bi," ucap Sari. "Ayo kita ke sana." Bimurti dan Sari pun menuju ke arah sumber suara yang mengarahkan kepada kamar mandi. Namun begitu mereka sampai, Ridwan tengah berdiri di depan kamar mandi dengan kepalanya menunduk ke arah bawah. "Itu bukan Ridwan, itu Arum," ucap Bimurti. Arum, tolong keluar dari suamiku," ucap Sari. "Tidak bisa. Rumahku tidak boleh dihuni oleh siapapun," ucap Ridwan yang tengah dirasuki oleh Arum. Bimurti pun mendekati Ridwan dan memegangi kepalanya. "Jangan ganggu nenek tua," teriak Arum. "Kamu tidak boleh lagi mengganggu orang lain. Kamu telah banyak mengganggu orang lain," ucap Bimurti. Ridwan hanya bisa berteriak kencang. Teriakan itu mampu terdengar oleh tetangga luaran dan berduyun-duyun memasuki rumah Sari secara bergelombol. Arum masih terus mengoceh lewat tubuh Ridwan. "Ingatlah, kematianku bukanlah akhir. Aku akan membalaskan dendam terhadap pembunuh yang telah membunuh semua keluargaku," jelas Arum. Hingga akhirnya Arum pun mampu dikeluarkan oleh Bimurti. Namun sebelum dikeluarkan, Arum meminta kepada Sari untuk meninggalkan rumahnya. Bimurti mendekati Ridwan dan mencoba untuk menghilangkan aura negatif yang tersisa.
Sari mendekati Ridwan dan memeluknya dengan erat. "Pah, ayo kita keluar dari rumah ini," jelas Sari. "Sari, Ridwan, sebaiknya kalian pindah rumah. Tempat ini berbahaya," ucap Bimurti. Sari mengangguk paham. Dia tak mau lagi teror yang membahayakan bagi keluarganya. Tepat di hari itu juga, mereka berdua membereskan barang-barang mereka untuk pindah ke tempat lain, karena tempat yang dihuninya sekarang sudah tidak membaik. Lain hal dengan Bimurti, dia justru merasa kasihan kepada keduanya karena dinilai sebagai korban dari teror Arun. Setelah usai membereskan semuanya, Sari dan Ridwan pun izin pamit untuk mencari hunian baru dan berencana juga ingin menjual rumah mereka yang berhantu itu. Pesan Bimurti kepada Sari dan Ridwan, "Ingatlah beberapa hal ini sebelum kalian memasuki rumah atau hunian baru. 1. Biasakan mengucap salam. 2. Mengazani tiap pojokan rumah. 3. Selalu diisi dengan bacaan Al-Quran. 4. Jangan memiliki pikiran kosong. Dan 5. Selalu berdoa kepada Allah agar terhindar dari gangguan." 5 poin penting ini diharapkan bisa juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.